biar kami belajar. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kata-kata menantikan Tuhan ini lucu menurut saya. Menantikan Tuhan itu seperti menantikan sesuatu yang tidak kelihatan. Menantikan Tuhan seperti berharap kepada sesuatu yang sia-sia, yang rasanya tidak mungkin akan terjadi. Karena ada masa-masa, ada saat-saat di mana memang Tuhan itu seakan-akan tidak hadir, seakan-akan tidak nyata. Dia tidak langsung menampakkan dirinya, tidak langsung kelihatan, tidak langsung menyatakan mujizatnya atau kuasanya saat kita memintanya. Jadi ada saat-saat di mana memang kita lama menanti-nantikannya, bahkan terasa tidak ada jawaban. Kita sudah berdoa, kita sudah meminta, kita sudah bahkan berdoa puasa, kita serius dengan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, tetapi hidup kita tidak berubah. Hidup kita masih seperti itu, masih diliputi masalah, masih belum selesai dengan himpitan-himpitan, dengan persoalan-persoalan hidup. Belum selesai, masih seperti itu saja. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, tidak heran dan tidak jarang banyak orang yang dengan mudah pindah, beralih ke lain hati. Mereka bergabung dengan orang-orang yang memang tidak mencari Tuhan. Mereka bergabung dengan orang-orang yang menikmati kenyataan indahnya dunia. Gampang sekali mereka berubah pikiran. Hatinya ya udahlah, ngapain cari Tuhan, toh Tuhan itu gak kelihatan. Toh saya selalu kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak menjawab apa yang saya minta. Ngapain saya cari Tuhan? Mending saya happy, mending saya suka-suka dengan dunia. Saya menikmati dunia, rasanya kok lebih berbahagia. Rasanya kok lebih senang hidup saya. Rasanya puas batin saya ketika saya bersenang-senang dengan teman-teman saya yang lain dan saya tidak perlu mencari Tuhan. Atau bahkan dengan gampangnya orang hijrah ya ke Tuhan yang lain, ya ke yang bukan Kristus. Mereka gampang mencari Kristus itu sulit, harus pikul salib katanya. Susah. Lebih baik saya cari yang nyaman. Kalaupun saya jadi Kristen, saya jadi Kristen yang sekedarnya saja. Yang penting saya ada di dalam gereja setiap hari Minggu, saya ikut kegiatan gereja, saya kasih persembahan, saya kasih perpuluhan. Setelah itu hidup saya bebas. Pasti saya gampang bersama-sama dengan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap kesulitan dalam hidup kita, setiap masalah, problem, persoalan, penderitaan dalam hidup kita, disitulah Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau mengajar kita untuk percaya yang benar kepada Tuhan. Berapa tokoh yang kita lihat di dalam Alkitab, mulai dari Abraham, mulai dari Lot, ya.
Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Daud, Yusuf, semua tokoh-tokoh itu bukan langsung mengalami kemuliaan yang dari Tuhan, bukan langsung mengalami enaknya ikut Tuhan. Enggak, mereka harus mengalami proses. Mereka harus mengalami semua persoalan, semua masalah, di mana seakan-akan Tuhan tidak nampak, seakan-akan Tuhan tidak menolong mereka. Kita ingat Yusuf, betapa dia harus dihina, betapa dia harus dibuang dari keluarganya. Ya, kita lihat Daniel, betapa dia dimasukkan ke dalam gua singa, semua karena mereka memperjuangkan kebenaran. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tidak akan pernah dipermalukan. Banyak pelajaran-pelajaran rohani yang Tuhan berikan untuk mendidik kita ketika persoalan penderitaan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Dan di situ juga Tuhan akan menguji bagaimana kesetiaan kita terhadap Tuhan, bagaimana iman kita sebenarnya kepada Tuhan. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jika ada hamba Tuhan atau gereja-gereja yang hanya menyampaikan bahwa hidupmu akan diberkati, hidupmu akan enak, hidupmu akan nyaman, hidupmu akan tenang bersama Tuhan, hati-hati dengan yang seperti itu. Ya. Hati kita harus kita pindahkan kepada kekekalan. Hati kita bukan di dunia ini. Kenyamanan kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita bukan di dunia ini. Pindahkan hati kita ke langit baru, bumi baru. Di situ tempat kenyamanan kita. Coba pernah nggak kita membayangkan suatu hari ketika kita harus berhadapan muka dengan muka kepada Tuhan, di dalam kekekalan, di dalam keabadian, kita pernah membayangkan enggak ketika Tuhan itu lihat wajah kita, ketika dia ngomong, ini loh orang yang menanti-nantikan aku kenal wajahnya, aku tandai wajahnya. Ya, bukan ketika Tuhan melihat wajah kita, ini siapa ini, kok aku nggak kenal, nggak paham, nggak kutanda ini, nggak ada tanda-tanda orang yang menantikan Tuhan, nggak kelihatan wajahnya, saya tidak kenal, kata Tuhan. Dan kemudian kita ditinggalkan. Pernah nggak membayangkan itu? Ngeri itu. Kalau kita wajahnya tidak dikenal Tuhan, kenapa kita tidak diizinkan di dalam kekekalan? Hati kita tidak pindahkan ke situ. Hari kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-33 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Ayat 18 sampai 20 dari Mazmur pasal yang ke-33. Kita akan membaca bergantian, mulai dari saya nanti ayat 18, 19 Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian sampai seterusnya. Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai dengan 22 maksud saya. Sudah dapat semua? Kita akan membaca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan ini dari hati kita yang tulus kepada Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Bersama-sama kita baca,
kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan jelas mengatakan, mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, yang menanti-nantikan Dia, menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan yang lain. Artinya bukan menantikan kebahagiaan dari apapun juga selain Tuhan. Kebahagiaan kita satu-satunya harus Tuhan. Kita harus menanti-nantikan hanya Tuhan saja. Orang yang menanti-nantikan Tuhan memang belum tentu hidupnya bahagia di dunia ini. Belum tentu hidupnya nyaman di dunia ini. Tetapi pada akhirnya Tuhan pasti akan menunjukkan kemuliaannya. Pada akhirnya semua penderitaan, semua kesusahan kita, semua ketekunan kita pada akhirnya pasti akan berakhir baik. Pasti akan berakhir baik. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sih cara kita menanti-nantikan Tuhan? Prakteknya dalam hidup kita ini bagaimana kita menantikan Tuhan? Bagaimana orang-orang yang menantikan Tuhan itu bagaimana sih? Yang pertama, orang yang menantikan Tuhan itu pasti dia bertekun di dalam Tuhan. Tekun di dalam Tuhan. Tekun itu seperti apa? Seperti kalau kita sekolah itu, kita belajar. Misalnya kita mau tahu tentang matematika, kita mau bisa matematika, kita mau juara di matematika. Caranya kayak mana? Tentu kita bertekun belajar mulai dari menghafal perkalian. Mulai kita latihan pembagian, kita latihan mengerjakan soal. Mungkin kita harus les, kita tanya guru, kerja kelompok dengan teman-teman. Kita bertekun memikirkan matematika itu. Pada akhirnya bisa nggak? Pasti bisa. Contoh, saya ini adalah orang yang paling tidak tahu matematika, paling nggak bisa matematika. Karena saya waktu sekolah itu umurnya kecepatan. Makanya saya nggak bisa nangkap apa yang guru jelaskan karena umur saya memang kurang. Saya kelas 1 SD itu sebenarnya umur 4 tahun yang seharusnya masih TK. Tapi untunglah bapak saya bilang jangan dinaikkan dulu karena waktu itu bapak saya jadi guru di sekolah itu. Jangan naikkan dulu. 5 tahun kelas 1 umurnya. Itu pun sebenarnya belum bisa nalar karena teman-teman saya udah 7 tahun. Yang benar itu 7 tahun. Supaya nalar otaknya ketika menerima penjelasan dari guru itu bisa masuk, ngerti, paham. Ya, kayak nanti Fania jangan cepat-cepat disekolahkan ya Pak ya. Harus sabar, walaupun dia pintar harus sabar dia di tes. Ya. Jadi saya orang nggak paham matematika. Selalu merah mulai dari kelas 4 matematika saya merah. Terus. Tapi saya malu sampai SMA masa merah terus. Saya juara memang, tapi matematika tuh paling kencang 6 aja, paling kencang. Nah, ketika saya sudah mulai punya rasa malu, gengsi sama teman-teman, kok matematika saya jelek terus, padahal juara gitu ya. Kelas 3, saya mulai mengubah cara. Kelas 3 SMA itu. Saya mulai mengubah cara saya dalam belajar matematika. Ubah cara dengan bagaimana itu tadi bertekun, mulai tanya teman-teman yang pintar, ini caranya kayak mana? Mulai tanya guru, berani dulu takut sekali sama guru matematika, takut, dekat pun gak mau. Saya cenderung kalau guru matematika tuh cenderung saya musuhi.
Ya, pokoknya menghindar lah sedapat mungkin menghindar. Tapi saya datang sama dia, tanya, Bu kayak mana, Bu kayak mana, kerja kelompok, akui saya nggak bisa. Tapi saya bertekun, saya latihan, saya bangun sampai jam 2 pagi saya latihan. Ya, boleh cek nilai rapor saya di kelas 3 SMA. Matematika saya berapa? 9 loh. Itu hal yang paling saya banggakan. Saya sampai kaget ketika saya lihat nilai matematika saya di rapor itu 9. Ya kan, karena nggak mungkin dikasih 10 ya di rapor ya. 9. Artinya sudah excellent, sudah bagus. Bukan mau untuk kesombongan, tetapi cara yang sama ketika kita mau menanti-nantikan Tuhan dan mau melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Yang pertama itu bertekun di dalam Tuhan. Cari Tuhan. Saya selalu bilang, bangun pagi, doa pagi, terutama dari doa-doa kita setiap hari, setiap pagi. Kalau ada waktu kita bawa hidup kita dalam Tuhan, kita berdiam diri, duduk di hadapan Tuhan, itu bertekun. Mulai dari situ pasti Tuhan nyatakan kemuliaan. Kalau berdoa aja kita malas, bertekun aja kita malas, kita nggak punya waktu bagi Tuhan, tapi kita punya waktu bagi yang lain dengan kesibukan kita, kesenangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kapan kita mau rasakan kemuliaan Tuhan? Kapan? Lama lagi, makin jauh jalannya. Ya. Yang kedua, poin yang paling penting dari kita bertekun di dalam Tuhan itu, cara kita menanti-nantikan Tuhan itu adalah bertahan dalam keadaan apapun. Orang yang bertekun itu pasti akan banyak godaannya. Ketika kita mau serius belajar, godaannya apa? Ngantuk, ya kan? Capek. Tunggu dulu lah, ada yang lain yang mau kita kerjakan. Yang itu kecenderungannya itu kita mau cari kepuasan untuk diri kita sendiri. Ya, bertahan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu sebenarnya atas rancangan-rencana Tuhan. Apapun, Tuhan punya maksud di dalamnya. Baik kita diletakkan di suatu kota, di suatu tempat, di suatu pekerjaan, ya, baik kita bertemu dengan seseorang, dengan si anu, baik kita mengalami pencobaan yang berat, mengalami persoalan yang berat, atau kita mendapatkan suatu promosi, hadiah, kita mengalami bonus-bonus, kita dapat bonus-bonus, itu semua pasti ada maksud Tuhan. Membiasakan diri tanya kepada Tuhan, ini Tuhan maksudnya mau ngapain ini? Ya, baik kita nonton film, nonton apa yang kita lihat, yang kita ucapkan, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Seperti kemarin, saya pilih lagu ya. Saya pilih lagu karena Yohana lagi sibuk ya, Yo? Lagi sibuk. Atau lupa pilih lagu. Saya pilih lagu yang tadi itu, yang angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Tuhanku, ku nanti-nantikan Engkau. Itu kan hari Sabtu pagi ya Kak? Sabtu pagi saya sampaikan ke Kak Minta. Dan Bapak Ibu tahu, tadi pagi Pak Erastus pesan firman Tuhan di doa pagi sama orang yang menanti-nantikan Tuhan. Padahal saya belum dengar, saya belum baca. Dan firman Tuhan yang disiapkan hari ini pun yang saya siapkan juga tentang menanti-nantikan Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan punya suara di gereja ini. Nyatu rohnya. Padahal belum ya, kita belum tahu itu Sabtu pagi. Baru tadi pagi saya sampai hati saya tuh seperti tersiram es ya Tuhan. Saya bilang, saya bersyukur Tuhan berbicara di gereja kita. Ya, Tuhan berbicara di gereja kita. Tuhan ada di gereja kita. Kadang kalau saya pribadi ya merasa mungkin sama lah dengan kita semua, bahwa aduh Tuhan,
kok kami cuma sedikit ya, kok kami cuma seperti ini ya. Apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan berkarya di gereja kami? Betapa gereja-gereja yang besar, yang bagus, yang fasilitasnya bagus, jemaatnya ribuan, mungkin kayak gini. Sebenarnya kita tahu ya Tuhan juga berkarya, cuma kayaknya nggak yakin gitu loh, nggak yakin. Artinya jangan-jangan ini memang perasaan manusia ya, bukan perasaan Roh Kudus, bukan perasaan orang yang di dalamnya ada Roh Tuhan. Perasaan manusia ini kan sering menggoda kita. Manusia lama ini bilang, di gereja-gereja besar itu aja ya Tuhan berkarya. Kok gereja kecil itu kelihatan nih gerejanya itu ditinggalkan sama Tuhan. Rasanya tuh seperti itu. Tetapi tadi pagi saya mendapat penguatan bahwa bagaimanapun keadaan kita, kalau kita benar hidup dalam Tuhan, kita bertekun, kita bertahan dengan itu, ternyata memang Tuhan hadir. Makanya tadi malam juga saya ingat bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan memang di orang-orang yang sederhana, orang-orang khusus yang tidak pernah terpikirkan. Saya minggu lalu menyampaikan kepada anak-anak sekolah minggu bagaimana ternyata Elia diutusnya hanya ke janda Sarfat yang nggak punya apa-apa, yang hanya punya segenggam tepung. Dan kemudian Elisa disuruhnya hanya melakukan mukjizat kepada Naaman, ya kan? Yang itu notabene orang asing, bukan orang Israel. Lalu saya ingat Tuhan Yesus pun lahir, beritanya itu hanya disampaikan kepada siapa? Gembala yang di padang, yang gak diingat orang. Dan pada orang Majus yang 3 orang itu aja. Ya, yang dilupakan orang bukan kepada khalayak ramai. Bapak Ibu, ketika kita bertekun dan kita bertahan dalam setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti menyatakan kemuliaan. Pada akhirnya itu pasti akan berakhir baik. Jangan ketika situasi kita biasa-biasa aja, kita merasa Tuhan tidak hadir. Seperti saya yang sering merasa kayak gitu, itu salah Bapak Ibu, salah. Ya, kalau kita merasa seperti itu, satu hal, saya dapat kata kunci tadi, ingat kandang. Ingat kandang. Ingat kandang domba itu. Tuhan hadir di situ. Yesus hadir di situ. Ingat kandang. Kalau kita biasa aja, bukan orang spektakuler, kita biasa aja, kita banyak masalah, kita banyak beban, kotor, seperti kandang. Ingat kandang. Ingat kandang. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu mau hadir di suasana sederhana. Tuhan mau hadir di hati kita yang sederhana. Yang kita akui ini tadi kita nggak bisa matematika, kita datang kepada guru itu. Yang kita akui hidup kita saya nggak bisa jika tanpa pertolongan Tuhan. Kita datang kepada guru agung itu. Kita datang ke situ. Akui hati yang hancur yang Tuhan mau bentuk, bukan hati yang angkuh, hati yang hancur, hidup yang hancur yang Tuhan mau bentuk. Bersyukur kalau Tuhan hancurkan hati kita. Tuhan hancurkan hidup kita sehancur-hancurnya. Katakan kepada Tuhan, hancurkan aku Tuhan, gak apa-apa. Yang penting Tuhan bentuk kembali, bentuk menjadi bencana, menjadi alat yang memang Tuhan berkenan. Tuhan lihat ini bagus untuk dipakai di dalam rumah Tuhan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Seringnya kan kita keras, ya kan? Seringnya kita keras. Aduh Tuhan, capek kali gak mau aku kayak gini Tuhan. Capek kali aku yang ikut Tuhan ini. Capek kali aku yang melayani
Ya seringkali kita begitu. Capek kali aku mengiring-iring Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya, tahu orang-orang di sekitarku ini jadi musuhku, jadi bebanku. Ya, orang-orang satu rumahku kadang-kadang yang nggak mendukung. Ya, yang nggak mendukung kita mencari Tuhan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Di situ Tuhan mau berkarya. Nggak apa-apa. Ya, yang jelas orang-orang yang bertekun, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu ditandai oleh Tuhan. Itu yang paling penting, ditandai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bagaimana? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu menyadari betul bahwa kameranya Tuhan itu mensut hidup kita. Sadari betul itu. Kalau kita sadari betul itu, berarti kita tahu bahwa di setiap hidup kita, di seluruh aspek kita, Tuhan hadir. Tuhan melihat kita. Ya, jangankan kesukaan kita, kesenangan kita, kesusahan kita pun Tuhan lihat. Jadi tak usah khawatir. Tuhan tahu yang terdalam isi hati kita. Tuhan tahu. Dan itu berarti juga kita harus tahu betul bahwa sikap hidup kita, pola berpikir kita, ya, cara ngomong kita, tingkah pola kita harus sesuai dengan pikiran Kristus, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pasti. Contoh kayak gini nih, Pak Guntur lagi maksud saya untuk di YouTube. Saya pasti akan jaga, nggak mungkin saya akan ngomong sembarangan, ya kan? Karena ini kamera mengarah ke saya nggak boleh salah-salah ngomong, ya kan? Saya nggak boleh salah-salah bersikap dan saya harus cantik, ya kan? Harus cantik lah, artinya rapi. Tingkah kita, hidup rohani kita juga di hadapan Tuhan harus kita dandani biar cantik di hadapan Tuhan. Kan kita mempelai Tuhan, harus cantik kita. Jangan buruk rupa kita di hadapan Tuhan. Karena kameranya Tuhan itu mensut kita. Suatu hari syutingan itu akan diputar di YouTube-nya Tuhan. Diputar, dilihat. Ya, apakah ini menarik bagi Tuhan? Menarik bagi Tuhan, bukan bagi dunia. Menarik bagi Tuhan untuk dilihat, ditonton atau tidak? Apakah hidup kita, sejarah hidup kita itu menjadi kejijikan bagi Tuhan? Ya. Tapi kalau dulu kita menjadi kejijikan bagi Tuhan, sekarang kita sudah diubah. Tuhan beri kesempatan bagi kita. Indah nih, ya, seperti film-film tuh, kalau dulu penjahat, tukang bunuh orang, dulu kan film-film itu ya, pokoknya dia jahat. Nah sekarang dia hidupnya berubah, dia jadi pahlawan, dia menolong orang. Keren tuh, kayak film Spider-Man itu ya. Spider-Man itu kan orang culun, bodoh, dia mengkhianati pamannya gitu kan. Tapi ketika dia diubah oleh laba-laba super itu, dia jadi pahlawan, dia menolong orang, ya kan? Dia keren, hidupnya berguna. Tuhan tuh mau kita seperti itu. Tuhan mau kita seperti itu. Ya, berbahagialah orang-orang yang menantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan pasti tidak akan dipermalukan. Ya. Yuk kita menjadi seperti ikan salmon. Pernah lihat nggak ikan salmon itu? Jadi ikan salmon ini punya sifat yang lucu, yang khusus. Dia kalau sudah dewasa, dia akan berenang melawan arus walaupun lautan itu luas ya. Arusnya kuat, nanti dia keluar dari lautan, dia cari sungai. Sungai itu kan arusnya ke lautan, tapi dia akan berenang melawan arus, dia pergi ke hilir, ke tempat dia dilahirkan. Ke tempat
dia dilahirkan itu setengah mati, dan mereka dalam perjalanan itu banyak yang mati, meninggal dunia. Sama meninggal ya. Mereka banyak mati, tapi mereka punya satu tujuan, kembali ke tempat asalnya, kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. Arus apapun dia nggak peduli, mati pun dia dalam perjalanan dia nggak peduli. Yang penting dia bisa kembali ke tempat dia dilahirkan. Untuk apa? Untuk bercinta. Untuk bercinta. Ajaib loh. Kita, asal kita dari siapa? Asal kita dari Allah. Kan kita diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh siapa. Asal kita, tempat kelahiran kita itu dari Allah, yang rumahnya ada di LB3. Asal kita dari situ, ya, kita berjuang. Biarpun arus dunia ini begitu hebatnya, lautan luas, aduh, kesenangan dunia, kenikmatan dunia, hobi-hobi, segala macam penderitaan, persoalan banyak di lautan dunia ini. Tapi kita mencari sungainya Tuhan. Kita cari sungainya Tuhan, kita berenang terus, berenang terus, berenang terus. Ya, kita lawan arus itu sampai kita kembali ke asal kita, ke tempat di mana kita diciptakan dari surga yang mulia, tempat di mana Allah bertahta. Dan mau ngapain kita di situ? Jadi mempelai Kristus, bercinta dengan Tuhan. Kita mau bercinta dengan Tuhan. Kita mau intim dengan Tuhan. Ya, ayo kita hidup lebih lagi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Mau apa lagi sih? Mau apa lagi di hidup ini? Ya, mau apa lagi? Gak ada. Bapak Ibu boleh buktikan, saudara semua boleh buktikan, yang muda-muda boleh buktikan suatu hari nanti. Boleh buktikan. Apakah ada kebahagiaan lain selain daripada Tuhan? Apakah ada yang mensejahterakan kita, mendamaikan kita ini selain daripada hidup berkenan, berjalan dalam kebenaran di dalam Tuhan? Makanya Pak Erastus itu juga sering bilang ya, bahwa semua persoalan di muka bumi ini, persoalan hidup kita, kesusahan hidup kita itu penyelesaiannya cuma satu. Penyelesaiannya cuma satu. Hidup suci, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Cuma itu aja. Kita lihat semua betapa tokoh-tokoh dalam Alkitab punya persoalan-persoalan yang ngeri loh. Kayak Daniel tuh dimasukkan gua singa, Sadrak Mesak Abednego cemplungkan ke dalam api, yang apinya yang orang yang masukkan aja terbakar mati. Betapa ngerinya itu, ya kan? Tapi kemenangan mereka keluar dari masalah itu cuma karena apa? Hanya karena apa? Satu hal, hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus. Gak ada persoalan-persoalan yang bisa mengalahkan itu. Orang yang hidup suci, hidup benar, hidup menanti-nantikan Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Ingat itu. Ya, mari kita menantikan Tuhan dengan hati yang lebih cinta lagi kepada Tuhan, lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kita. Biarlah kasih sayang Tuhan menyertai orang-orang yang berharap kepada kita, dan sukacita surgawi pasti memenuhi orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada kebenaran firman Tuhan ini, kepada Tuhan yang memberikan kata-kata yang ajaib bagi kita. Tuhan yang menuntun kita, memimpin kita dengan perkataan surgawi. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur boleh mengerti lagi Tuhan bahwa kami dalam hidup kami harus menanti-nantikan Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami mau, ya Bapak, karena pertolongan kami, kesembuhan kami, kebahagiaan kami hanya berasal dari-Mu, ya Bapak. Elohim Yahweh,
Allah Israel, Allah yang benar, Allah yang sama dari dulu sampai sekarang. Allah kami, Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami diperkenan masuk dalam ruangan Tuhan. Teruslah ada hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mau melepaskannya Bapa. Kami tidak mau meninggalkannya di ruangan ini, tetapi kami mau hidup terus dalam hadirat-Mu setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada, di rumah kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, dimanapun Bapa. Teruslah Engkau tinggal di dalam kami dan layakkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang Tuhan boleh bertahta dalam hidup kami. Layakkan kami menjadi tahta Tuhan. Layakkan kami dinaungi oleh hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berpuji-pujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tetap berdoa Bapa untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Terus nyatakan suara-Mu, kebenaran-Mu di tempat ini. Teruslah bertahta di gereja ini Tuhan. Teruslah berada di gereja ini Bapa. Kami menyambut-Mu, kami menantikan-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang, anak-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami di sini, yang kami kenal, saudara-saudara kami. Bapa, dimanapun mereka berada, bawa hati mereka tetap terarah kepada-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan juga Tuhan berikan oleh belas kasihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kami, karena kami mencari wajah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan pikiran, hati, jiwa kita kepada Elohim Yahweh Bapa kita. Dan terimalah berkat Tuhan, berkat kasih karunia, berkat penyertaan, perlindungan dari Allah Bapa Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah yang sama Allah kita. Dan terimalah cinta kasih, pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang membuat kita diselamatkan dan layak menjadi anak-anak Tuhan. Dan terimalah pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai kita untuk kita berbuat kebenaran, berbuat sesuai dengan kehendak dan pikiran Tuhan. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kita berhadapan muka dengan muka dengan Allah Bapa. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.